Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hai teman-teman, saya Haura Fahrin Mahdia dari kelas 11 Pondok Pesantren Mimbar Hufaz, Karawang. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas kisah seorang wanita hebat, suci, serta senantiasa menaati semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Maryam binti Imran yang selalu menjaga kehormatan dirinya. Maryam adalah wanita salihah yang selalu menjaga kehormatan dirinya dan selalu beribadah kepada Allah SWT, sehingga namanya disematkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran pada surah ke-19, yaitu surah Maryam. Maryam ini dididik dan dibesarkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Setiap hari Nabi Zakaria mengantarkan makanannya ke dalam mihrab ibunda Maryam. Sampai suatu ketika di atas mejanya sudah terdapat banyak sekali buah-buahan dan buah yang tidak didapati pada musim tersebut. Maka Nabi Zakaria pun heran dan menanyakan kepada Maryam, "Wahai Maryam, dari manakah semua buah ini?" Dan Maryam pun menjawab, "Itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan malaikat Jibril pun berkata dalam surah Maryam ayat ke-21 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala kadzalik qala rabbika huwa 'alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya." Ya, artinya dia Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman bahwa hal itu mudah bagiku dan agar menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan menjadi rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan." Maka kemudian Maryam pun benar-benar mengandung dan mengasihkan dirinya ke tempat yang sangat jauh, dan sampai suatu ketika Maryam sudah merasakan rasa sakit untuk melahirkan dan duduk di bawah pohon kurma. Dan dia berkata, "Lebih baik aku mati sebelum ini dan menjadi orang yang dilupakan dan tidak diperhatikan oleh orang lain." Maka malaikat Jibril pun datang dan berkata, "Wahai Maryam, jangan bersedih, karena sesungguhnya Allah telah menjadikan anak sungai di bawahmu mengalir, dan goyangkanlah pohon kurma itu dan seizin Allah, maka buah kurma yang sudah matang akan jatuh kepadamu. Dan apabila kamu bertemu dengan seseorang, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk tidak berbicara kepada siapapun pada hari ini." Maka setelah itu Maryam kembali ke kampung halamannya dan menggendong bayinya yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Maka kemudian kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah membawa sebuah kemungkaran dan engkau bukan termasuk keturunan seorang pezina." Maryam pun menunjuk bayinya dan kaumnya heran, bagaimana mungkin kita akan berbicara kepada seorang bayi yang masih dalam ayunan seorang ibu. Maka dengan seizin Allah, bayi itu berbicara, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Dia telah memberiku kitab Injil serta menjadikanku seorang nabi. Dan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia, dan ini adalah jalan yang lurus." Maka seketika itu golongan-golongan itu di antara golongannya, yaitu Yahudi dan Nasrani, saling berselisih. Maka celakalah mereka pada hari yang agung. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah seorang wanita hebat ini adalah yang pertama, bahwa Allah SWT mudah untuk melakukan sesuatu jika Ia menghendaki. Karena pada firman Allah dalam Quran surah Maryam ayat ke-35 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun." Apabila Dia menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Yang kedua, pada bulan Ramadan ini adalah kesempatan untuk kita bisa meneladani kisah Maryam binti Imran untuk menjaga kehormatan kita dan menutupi aurat kita jika kita ingin keluar dari rumah, dan menaati semua perintah-perintah Allah SWT dan beribadah kepadanya. Insya Allah kita akan mendapatkan ganjaran yang berkali lipat dan malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.